Ya, kelanjutannya adalah ingat, remember the use of past perfect tense. Penggunaan past perfect tense expresses an activity in the past, menyatakan atau mengungkapkan, mengekspresikan bisa aktivitas di masa lampau which happened before another action in the past, yang terjadi sebelum tindakan lain yang terjadi di masa lalu. Nah, jadi ada dua tindakan yang terjadi di masa lalu. Yang satu tindakan telah terjadi sebelum tindakan yang satunya. Nah, itu termasuk past perfect tense. Jadi beda dengan simple past tense yang kita pelajari di materi sebelumnya. Kalau simple past itu hanya sebuah tindakan yang telah terjadi di masa lalu, sudah, itu saja. Misalnya saya makan, saya tidur kemarin, saya pergi ke pasar tadi pagi. Nah, itu adalah simple past tense. Tapi kalau ada dua tindakan yang terjadi di masa lalu, maka salah satunya itu harus berupa past perfect tense karena satunya terjadi sebelum satu tindakan yang lain. Nah, tindakan yang terjadi paling awal itu disebut dengan past perfect tense. Kemudian tindakan yang terjadi selanjutnya itu masuk simple past tense. Nah, itu bedanya. Sekarang mari kita lihat pada contoh. I had already left the office before she came to the office. Saya telah, nah ada kata telah. Saya telah meninggalkan kantor sebelum dia datang ke kantor. Nah, jadi ada dua tindakan. Saya meninggalkan kantor, dia datang ke kantor. Yang terjadi lebih dahulu adalah saya meninggalkan kantor. Oleh karena itu, saya telah meninggalkan kantor itu masuk dalam past perfect tense. Polanya adalah had ditambah dengan kata kerja ketiga, left. I had left the office. Already adalah kata tambahan yang artinya telah. I had already atau sudah ya, sudah atau telah. I had left atau sama juga I had already left. Polanya adalah subjek ditambah kata bantu had tambah kata kerja ketiga. Nah, ini termasuk dalam past perfect tense. Jadi saya lebih dulu meninggalkan kantor, baru dia datang ke kantor. Nah, dia datang ke kantor itu termasuk simple past tense, sedangkan saya sudah meninggalkan kantor itu termasuk past perfect tense. Nah, itulah bedanya past perfect tense dengan simple past tense. Yang berikut adalah after she had read the letter, she cried sadly. Nah, ada dua juga ya tindakan. Yang pertama saya membaca surat, yang kedua dia menangis dengan dia membaca surat. Kemudian tindakan yang lain adalah dia menangis dengan sedih. Nah, yang terjadi lebih dulu adalah dia membaca surat dulu, baru dia menangis. Jadi, kalimat dia membaca surat itu ditulis dalam bentuk past perfect tense yang polanya adalah had read. Had, kata bantu had ditambah dengan kata kerja ketiga. After she had read the letter, setelah dia membaca surat, dia menangis sedih. Nah, dia menangis itu adalah simple past tense menggunakan kata kerja kedua. Oke, jadi simple past tense menggunakan kata kerja kedua sesuai dengan penjelasan yang sudah kita pelajari pada materi simple past tense. Contoh ketiga, when I had seen the audience, I felt very nervous. Nah, dua lagi tindakan. Yang pertama adalah saya melihat para penonton, saya merasa sangat gugup. When I had seen the audience, ketika saya melihat para penonton, saya merasa sangat gugup. Jadi ada dua tindakan. Yang pertama saya melihat penonton, tindakan yang kedua saya merasa gugup. Yang mana yang terjadi duluan? Saya melihat penonton. Nah, saya melihat penonton ini tertulis dalam bentuk past perfect tense. Polanya adalah had seen. Had, kata bantu had ditambah dengan seen, kata kerja ketiga dari see. See, saw, seen. See pertama melihat, saw kata kerja kedua, seen kata kerja ketiga. Nah, ini adalah pola past perfect tense. Kemudian I felt very nervous, saya merasa sangat gugup.
felt adalah kata kerja kedua dari feel. Nah, itu dia. Jadi I felt very nervous ditulis dalam bentuk simple past tense. Ya, baik. Nah, sekarang ada pola untuk positif, negatif, interrogatif. Perubahan dari positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama untuk positifnya adalah I had worked hard. You had worked hard. She or he had worked hard. We had worked hard. They had worked hard. Artinya saya telah bekerja keras. Kamu telah bekerja keras. Dia telah bekerja keras. Kami telah bekerja keras. Mereka telah bekerja keras. Had worked hard. Had worked adalah past perfect tense bentuk positif. Polanya yaitu had tambah kata kerja ketiga. Sekarang negatifnya, I hadn't seen anybody. You hadn't seen anybody. She, he hadn't seen anybody. We hadn't seen anybody. They hadn't seen anybody. Artinya saya belum melihat siapa-siapa. Kamu belum melihat siapa-siapa, dia belum melihat siapa-siapa, kami belum melihat siapa-siapa, mereka belum melihat siapa-siapa. Polanya adalah had not untuk bentuk negatif tambah kata kerja ketiga. Sekarang interrogatif, had duluan. Apakah saya gone by air, pergi dengan pesawat udara? Apakah kamu pergi dengan pesawat udara? Apakah dia telah pergi dengan pesawat udara? Apakah kami telah pergi dengan pesawat udara? Apakah mereka telah pergi dengan pesawat udara? Ya, polanya adalah had tambah subjek tambah kata kerja ketiga untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, baik. Jadi demikianlah penjelasan kita tentang past perfect tense. Kemudian sebelumnya beberapa penjelasan tentang ciri bahasa lain yang ada dalam kalimat-kalimat simple past tense atau kalimat-kalimat yang berada pada teks naratif, yaitu kata sifat, kata sifat, kata keterangan, subordinating conjunction, dan past perfect tense. Ya, tugas Anda seperti biasa adalah memperbaiki kesalahan atau kekeliruan penerjemahan, kemudian didokumentasikan, kemudian tampilkan juga foto diri Anda, foto sedang kerja dan foto sedang memegang hasil pekerjaan, lalu kirimkan ke grup. Oke, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.